Amrnya Allah itu ruh yang dihembuskan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu disebut nafahat. Rumi berpesan kepada kita, serahkan pendengaranmu. Maksudnya gini, jangan kamu gandolan apa ya Mas Fatih ya, mencari kebenaran hanya dari pendengaran. Pokoknya nek rano suarane berarti rano. Mengejar ini ya, kejarlah nafahat yang demikian itu. Dengan cara apa kamu mengejarnya? Dengan melepas semua egomu. Mengapa kadang-kadang Allah menarik para kekasihnya dengan cara diberi penderitaan? Karena orang menderita itu sebenarnya termasuk salah satu cara cepat untuk orang segera sadar bahwa dia nggak berdaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Ngrumat ngaji Rumi sebagai terapi. Nah, setelah seminggu libur kita pagi. Ya, libur sekali. Sekali libur ya. Libur ya. Yeah. Dan di Ngrumat kali ini kita akan membahas tentang nafas ilahi. Atau yang di syair Rumi, di syair Masnawi sini menyebutnya dengan nafahat. Nafahat. Nah, syair ini diangkat melalui hadis. Hadis mana Rasulullah berkata bahwa sesungguhnya Allah memiliki nafahat yang akan dicurahkan sepanjang masa. Karena itu berusahalah untuk mendapatkannya. Nah, kita mungkin akan mengulik apa itu nafahat di sini ya, Pak. Oh ya, baik. Oke, kita bacakan syairnya dulu. Ya. Sabda Nabi, nafahat ilahi pada hari-hari ini datang silih berganti. Serahkanlah pendengaran dan kesadaranmu pada waktu-waktu ini. Kejarlah nafahat yang demikian ini. Embusan ilahi datang melihatmu dan pergi. Setiap orang menginginkan pemberian jiwa dan pergi. Sadarlah, embusan lain telah datang. Jangan sampai kau tak terlewatkan dari yang ini. Oh kawan. Jiwa api telah ditemukan, matikanlah api itu dengan nafahat. Jiwa mati telah diraih, gerakanlah dengan nafahat. Nah, Ya. kita mulai dengan apa itu nafahat. Ya. Nafahat itu apa, Bah, sebenarnya, Bah? Sebenarnya gini ya, ini itu kalau di dalam Al-Qur'an itu ada hubungannya dengan ayat wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika Allah itu menciptakan Adam secara biopsikologi sempurna ya. Nah, saya mau tekankan istilah ya, biopsikologis itu kita tekankan betul karena biologis dan psikologis itu satu, Mas. Nah, tetapi biopsikologis itu harus dilampaui oleh ruhani. Nah, ruhani itu loh, ruh itu angin kan, maknanya ruh itu kan angin, dihembusan. Jadi setelah manusia itu Nabi Adam itu disempurnakan secara biologis dan psikologis, lalu Allah menghembuskan suatu amr. Jadi ruh itu kan amr, wa nafakhtu fihi min ruhi itu innar ruha min amri rabbi, bahwa ruh itu kan dari amarnya Allah. Dia bukan seperti makhluk yang lain. Ya mungkin suatu saat kita akan bahas ya Mas ya, tentang amr dan apa namanya, khalqu dan amr ya. Ada dua istilah itu yang harus dipahami untuk kita bisa memahami konsep-konsep tasawuf. Nah, itu seringkali memang nyuwun sewu ada banyak orang yang kurang memahami tentang konsep itu, konsep al-khalqu dan al-amru, sehingga nanti memahami terminologi tasawuf itu agak susah. Nah, nanti suatu saat akan kita bahas. Nah, termasuk amrnya Allah itu ruh yang dihembuskan Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu disebut nafahat. Jadi sebenarnya yang dihembuskan atau Allah memiliki nafahat itu Allah memberi kita karunia ya. Jadi nafahat itu kan hembusan. Jadi kalau orang bernafas itu menghembus atau meniup, lalu aku tiupkan ya. Nah, orang meniup yang itu merupakan karunia besar dari Allah, tetapi jangan dibayangkan ini karunia material ya. Nah, jangan dibayangkan ini karunia material. Jangan dibayangkan nafahat itu karunia yang bersifat biopsikologis, bukan. Ini itu karunia ruhaniyah.
sesuatu yang melampaui biologi, sesuatu yang mempengaruhi psikologis, atau sesuatu yang mempengaruhi jiwa, sesuatu yang mempengaruhi raga. Nah, ini nanti kuncinya. Nanti di bait-bait berikutnya kita akan bahas. Jadi nafahat itu ya Mas Fatih ya, nafahat itu karunia Allah berupa hembusan-hembusan. Nafahat itu hembusan yang maknanya menghembuskan karunia ruhaniyah. Jadi karunia besar di sini itu yang disebut itu karunia ruhaniyah. Ya, jangan dibayangkan karunia fisik, jangan dibayangkan karunia psikologis ya. Jadi ini nanti kita akan membahas sesuatu yang mempengaruhi yang melampaui jiwa raga. Nah, itu nafahat. Ya, semoga nanti lebih jelas sebelum kita jelaskan. Namun kalau lebih gampang lagi kita nyebutnya biasanya syafaat kayak gitu ya, Pak? Apa ya, beda? Ya beda. Ya, kalau syafaat itu dari Rasulullah. Oh, syafaat Rasulullah. Ya, kalau konsepnya kan biasanya secara populer ya. Secara populer itu syafaat itu dari Rasulullah. Nah, tapi kalau nafahat ini yang melakukan Allah. Wa nafakhtu ya langsung aku kata Allah ya, wa nafakhtu fihi min ruhi, wa nafakhtu aku hembuskan ya fihi di dalam diri Adam atau kita ini manusia ini anak Adam ini, wa nafakhtu fihi mir ruhi bagian dari ruhku. Nah, jadi nafakat yang di sini itu nafakat dalam artian seperti ayat Al-Qur'an itu. Ya. Oke, jadi ya berbeda ya, berarti ya. Ya kalau substansinya sebenarnya ya nanti ya sama ya. Substansinya sama, tapi kalau secara penggunaan kata itu kata nanti berbeda ya. Nah, di sini kan kita disuruh ini. Kayak kita disuruh sadar kayak gitu loh, Pak. Iya. Kita disuruh tidak lengah akan datangnya nafahat ini kan. Berarti kan kita disuruh sadar. Iya, betul. Berarti kan serahkanlah pendengaran dan kesadaranmu pada waktu-waktu ini. Kejarlah nafahat yang demikian. Nah, ini Mas Fatih. Ini yang sangat penting ya. Ini yang sebenarnya bait yang menurut saya memiliki nilai yang luar biasa. Jadi gini, orang itu kan seringkali mengandalkan data dari indera, ya toh? Nah, ini kan pendengaran itu kan, mengapa di sini Rumi kok menggunakan pendengaran ya? Penglihatannya mungkin penglihatan yang lain nggak disinggung ya, ini hanya wakil aja. Jadi ini seperti mengatakan satu hal untuk mewakili hal-hal lain ya. Jadi yang pertama di sini Rumi menggunakan kata pendengaran dan kesadaran. Nah, maksudnya begini Mas Fatih. Kita itu banyak data, itu kan dari mendengar, melihat ya. Kan ada data, ya dari indera tadi. Lalu kita meyakini bahwa kebenaran tertinggi itu kebenaran indrawi itu. Ya. Nah, itulah orang materialis itu. Itu orang materialis itu di sini. Jadi dia sesuatu kalau nggak terindra berarti gak ono. Nah, jadi sesuatu itu kalau misalnya ini contoh paling sederhana, nyuwun sewu ya, misalnya teman-teman yang mungkin masih ateis misalnya, nggak percaya adanya Tuhan misalnya. Karena dia lalu bertanya, kalau ada mana? Nah, karena mana itu bagi dia, mana itu harus bisa ditunjukkan makna indrawi. Suaranya Allah jajal mana suaranya? Terus kalau Allah ada bentuknya kayak apa? Nah, dia lupa bahwa Allah yang menciptakan bentuk. Jadi kalau nanya Allah itu bentuknya apa, itu pertanyaannya sudah keliru itu. Karena Allah itu yang menciptakan bentuk. Ya. Jadi Allah itu bukan bentuk. Allah itu sudah ada sebelum bentuk ada. Jadi kalau nanya Allah itu bentuknya kayak apa, ya sudah keliru, wong bentuk itu makhluk. Nah, kita sering terjebak di dalam di dalam keyakinan bahwa sesuatu disebut ada jika terindra. Ya, jika terindra ya. Jadi Allah itu kalau ada harus ada suaranya. Allah kalau ada harus ada bentuknya. Allah kalau ada harus ada tinggi, lebar, panjangnya. Harus ada frekuensinya sekian. Frekuensi suara ya. Lah itu padahal frekuensi suara, amplitudo, frekuensi, bentuk, tebal, macam-macam ya, segitiga, apa itu kotak, ya macam-macam itu ciptaan Allah. Lah kok ditanya bentuknya? Nah jadi di sini kamu harus menyerahkan kepada siapa? Kepada Allah maksudnya. Waktu orang menyerahkan ini kepada Allah, ini nanti terhubung nafahat itu. Tentu orang itu harus mencari kebenaran,
melalui panca indera boleh, ya boleh, tetapi bukan satu-satunya cara mencari kebenaran ya. Ya tentu boleh, Mas Fatih kuliah, misalnya mau ngecek efek zikir terhadap gelombang otak boleh, gelombang otak kan ada amplitudenya. Ya boleh mencari kebenaran melalui jalur indrawi. Namanya kalau di dalam epistemologi Islam namanya burhani. Ya burhani itu melalui data yang bisa diindra. Jadi kan orang itu mencari ilmu kalau di dalam konsep tasawuf atau epistemologi Islam kan ada 3 ya. Nah hal-hal semacam ini memang harus kita bahas Mas Fatih. Sebab kalau ini nggak dibahas, pemahaman kita kalau membaca kitab-kitab tasawuf itu nanti jadi kesulitan, memahaminya kesulitan. Jadi kebenaran itu bisa kita dapat dari bayani. Jadi ada 3 ya, bayani, burhani, irfani. Bayani itu kita dapat kebenaran dari membaca, dari teks. Nah, misalnya kayak gini nih, teman-teman kan mendengarkan kata-kata saya, mendengarkan kata-kata Mas Fatih, atau kita sedang membaca kalimat-kalimat dari Rumi. Artinya kita sedang bayani, ya, mencari suatu kebenaran melalui teks. Nah, kalau burhani melalui data. Jadi Mas Fatih neliti, oh zikir efeknya ke jantung ini, zikir efeknya ke nafas begini, zikir efeknya ke paru-paru begini. Itu berarti Mas Fatih mencari kebenaran dari burhani ya. Tetapi ada ilmu namanya irfani, ilmu ilham. Makanya kalau di sufi misalnya ya, Ibnul Arabi ketika ditanya, Ibnul Arabi kan punya punya kitab yang legendaris namanya Futuhatul Makkiyah ya. Kalau beliau ditanya dapat ilmunya dari mana? Saya didikte oleh Rasulullah. Itu ilmu irfani loh ya. Nah, itu dari irfani. Jadi jangan dibayangkan nanti didikte itu seperti didikte orang belajar gini. Ya, Rasulullah ngomong terus. Iya, jangan dibayangkan begitu. Nah, bayangannya harus melampaui burhani dan bayani itu. Nah, jadi di sini orang sering ya, kalau dari bait yang ke 1952 ini, Rumi berpesan kepada kita, serahkan pendengaranmu. Maksudnya gini, jangan kamu gandolan Mas Fatih ya, mencari kebenaran hanya dari pendengaran. Pokoknya nak rano suarane berarti rano. Padahal telinga manusia itu terbatas loh Mas. Kan manusia itu kan hanya bisa dengar 20 Hz sampai 20.000 Hz kalau nggak keliru ya, nanti bisa dicari lagi. Jadi Mas Fatih nggak mungkin telinga kita bisa mendengarkan suara yang frekuensinya 1 Hz kecuali pakai alat. Tapi kita nggak bisa dengar, dan alat juga terbatas. Mungkin alat itu nggak bisa mendengar suara 0,0000001 Hz. Artinya kita harus memahami bahwa pendengaran kita itu terbatas. Pendengaran terbatas, penglihatan terbatas, rasa terbatas. Dan yang diserahkan kesadaran. Nah, kesadaran di sini itu maksudnya jiwa, Mas. Maksudnya psikologis ya. Nah, jadi psikologis, pikiranmu, imajinasimu. Makanya kalau di dunia sufi sangat dikenal suatu makalah bahwa surga itu tidak bisa dibayangkan oleh imajinasi kita, nggak pernah dilihat oleh mata kita, nggak pernah didengar oleh telinga kita, dan melampaui semua imajinasi. Nah, yang mengakses siapa? Ruh dari mana? Dari nafahat. Makanya orang kalau dapat nafahat dari Allah, wah itu orang melampaui dualitas ini. Nah, dan biasanya orang seperti itu keyakinannya sudah sampai ke hakul yakin. Kan keyakinan itu ada 3, ada ilmu yakin. Ilmu yakin itu kita dapat dari bayani. Ya, jadi ilmu yakin itu kita yakin karena ilmu, diberitahu, membaca. Ya. Ada ainul yakin, itu burhani. Jadi dapat ilmu karena data, dia bisa melihat tuh. Oh iya, kalau orang begini ini datanya begini, orang begini. Jadi dia melihat, tapi dia kurang ngerasake loh. Tapi dia sudah melihat gitu. Nah, kalau orang sudah dapat nafahat dari Allah, sudah mendapatkan ini ya, hembusan-hembusan ruhaniyah tadi dari Allah, maka dia akan memahami sesuatu, meyakini sesuatu di level hakul yakin. Hakul yakin, dan itu akan menimbulkan kedamaian tidak terjelaskan. Kedamaian jadi kedamaian yang kita sendiri kadang-kadang tidak tahu ya dari mana munculnya. Kan gini Mas Fatih kan pernah seneng ya, misalnya beli HP baru seneng,
Mas Fatih seneng karena HP baru. Berarti senengnya Mas Fatih ada sebab. Ada fisiknya. Nah, itu seneng yang ainul yakin. Iya. Seneng yang karena melihat atau mendapatkan, ya, tetapi belum menjadi, baru melihat atau mendapatkan. Tetapi mungkin Mas Fatih sudah pernah ya kilasan-kilasan ruhaniyah. Mas Fatih itu nggak ngapa-ngapain tapi kok damai. Nah. Tapi kalau ditanya, kita kok seneng kenapa? Ya kenapa ya, saya nggak tahu ini asalnya dari. Karena kalau masih tahu asalnya, berarti itu sifatnya masih psikologis, masih jiwa, masih di kesadaran ini. Kesadaran di sini loh ya, makna di sini loh ya. Nah itu makanya di sini saya agak lama menjelaskan ini karena ini nanti kuncinya. Jadi kalau kita ingin dapatkan nafahat seperti Rasulullah ini kan, embusan melihatmu, nanti kan sadarlah embusan dan nanti kan penjelasan agar kita mendapatkan, mengejar ini ya, kejarlah nafahat yang demikian itu. Dengan cara apa kamu mengejarnya? Dengan melepas semua egomu. Nah, ego itu adalah penjumlahan dari biopsikologis itu ego, Mas. Jadi kalau Mas Fatih mendapatkan ilmu dari pendengaran, dari panca indera, ilmu itu mempertebal ego. Iya, Mas Fatih, imajinasi Mas Fatih mempertebal ego. Ya, imajinasi, pikiran, perasaan ya. Jadi kalau kesadaran di sini itu maknanya dua, satu pikiran, dua perasaan. Ya. Nah, sehingga kalau kita nanti delalah, karena dapat nafakat itu delalah loh, Mas. Delalah itu maksudnya ya pokoknya itu rezeki gitu. Ya. Kalau ditanya apakah itu bisa diusahakan, saya berani bilang tidak bisa. Jadi cara mengejarnya bukan mengejar nafakat, tetapi di sini Rumi mengatakan kejarlah nafakat itu dengan apa? Menyerahkan pendengaran dan kesadaran, atau menyerahkan semua indera kita dan menyerahkan semua indera, pikiran dan perasaan kita. Maknanya di situ sebenarnya. Ya, gitu ya Mas Bari. Ya mungkin tadi kan kita ya merasa bahagia karena ada fisiknya, terus ya, betul. Tiba-tiba merasa bahagia sendiri. Nah mungkin nafahat di sini bisa kita korelasikan dengan derita. Ya, misal betul. Diterita, itu kan bisa jadi juga nafahat Allah kan ya Pak? Ya, betul. Misal sapaan Allah gitu. Jadi sebenarnya gini ya, penderitaan itu hanya ada di biopsikologis. Ya. Hanya ada di situ. Ketika, nah uniknya itu begini Mas. Mengapa kadang-kadang Allah menarik para kekasihnya dengan cara diberi penderitaan? Karena orang menderita itu sebenarnya termasuk salah satu cara cepat untuk orang segera sadar bahwa dia nggak berdaya itu. Bahwa sebenarnya ternyata panca inderaku, pikiran dan imajinasiku membawa penderitaan. Lah nek wong wis menderita kepepet baru bisa menyerahkan. Baru bisa berserah diri gitu. Nah, kan gitu. Jadi memang penderitaan itu sering ada orang menyebut, kita tentu tidak harus orang itu harus menderita itu enggak. Tetapi seringkali penderitaan itu bisa menjadi jalan tol menuju nafahat hati ya? Iya, bisa jadi jalan tol, jalan cepat itu. Nah itu biasanya didapat oleh Allah memberikan itu kan, kita bisa melihat itu dalam kisah-kisah penderitaan para kekasih Allah. Misalnya Nabi Ayub di dalam bertahun-tahunnya beliau sakit. Kalau Rasulullah itu merasakan penderitaan tentang situasi sosial sampai Rasulullah itu menangis di gua Hira ini. Nanti Nabi Musa mendapatkan nafahat itu, dalam hal itu adalah wahyu ketika di Bukit Tursina, ketika merasakan kegelisahan yang panjang gitu. Dan makanya ini bagi teman-teman, saya boleh mengatakan, saya izin untuk mengatakan bahwa penderitaan itu bisa menjadi sebenarnya hakikatnya dia adalah undangan Allah menuju nafahat. Ya sapaan atau ya tadi pengingat ya, kita menuju nafahat. Pengingat dalam pelampauan kita terhadap aspek-aspek material di dalam diri kita ya. Itu. Nah ini ya. Terus mana lagi nih? Di bagian terakhir Pak. Ya. Ini ya sedikit unik. Ya. Sedikit unik. Rumi mengartikan tentang mati lah, kata mati. Oh iya. Itu kan berbeda dengan kita mengartikan mati ya, mati secara fisik lah. Rumi kan jiwa api telah ditemukan. Matikanlah api itu dengan nafahat. Jiwa mati telah diraih, gerakanlah dengan nafahat. Maksudnya jiwa mati kan bukan
diri kita yang udah mati kan, tapi diri kita yang telah lebur itu tadi kan? Iya betul. Jadi gini, kalau jiwa api itu kan ketakaburan ya. Atau jiwa api itu kan berkobarnya ego. Wah, api, sifat dari api di sini ya dimaknani api itu ego kita yang ingin menuhankan diri. Orang sombong itu kan aslinya kan ingin menuhankan dirinya. Orang sombong itu maknanya sombong itu disebut musyrik kecil ya. Nah, disebut musyrik kecil itu karena sombong itu sebenarnya orang sedang berusaha menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Dan itu, kesombongan itu hanya bisa dimatikan dengan nafahat, Mas. Dengan kesadaran tadi loh, keterbatasan bahwa indera kita terbatas, pikiran kita terbatas, perasaan kita terbatas. Pikiran Mas Fatih itu sering menipu. Berapa kali coba Mas Fatih ditipu oleh pikiran? Ya, sering banget. Ya, sering banget ya. Seakan-akan saya kalau bisa itu saya bahagia. Karena kalau sekarang itu ditipu ekspektasi. Nah, ditipu ekspektasi, ditipu dan kita juga sering ditipu oleh perasaan loh, Mas. Yeah. Ditipu oleh perasaan. Kita sering kali ini situasi ini menyenangkan. Ternyata membawa sesuatu yang kita nggak duga-duga, sesuatu itu yang buruk bagi kita. Nah, itu. Jadi makanya kita ini jangan percaya sepenuhnya kepada pikiran dan perasaan. Jangan percaya sepenuhnya kepada panca inderamu. Itu memang alat, tapi alat itu ya tetap alat. Alat itu bukan subjek kebenaran. Ya, alat itu ya alat ya. Jadi dan alat bisa salah, apalagi yang nganggo yang salah. Nah, gitu. Jadi alat itu bisa misalnya mikroskop ya, mikroskop elektron misalnya. Kalau yang pakai dokter-dokter patologi anatomi atau dokter-dokter patologi klinik yang tiap hari pakai mikroskop, alat itu berguna sekali. Tapi kalau yang pakai Mas Pate, anak UIN ya, dikasih mikroskop elektron yang harganya ratusan juta, malah didol itu didol di roa, dikira barang ora kanggo. Padahal itu alat paling canggih bagi orang tertentu. Jadi kita tuh sering ditipu oleh perasaan, wah seneng ambil sesuatu, padahal ini sebenarnya buruk. Atau kita nggak suka sesuatu, padahal ini baik. Nah itu kita sering ditipu oleh itu, makanya matikanlah api itu. Nah matikan itu dengan nafakat, kesadaran tadi loh, serahkan pendengaran dan kesadaran. Lalu jiwa mati telah diraih. Nek wis ngono itu jiwa mati itu maksudnya jiwa yang damai. Jiwa damai tadi. Jiwa damai yaitu damai dari keangkuhan tadi. Orang yang telah meraih kesempurnaan jiwa karena mampu menundukkan kediriannya, menundukkan egonya. Nah, pada saat seperti itu gerakkanlah dengan nafahat. Itu nanti ruh kita itu bergerak berdasarkan ruhani. Ya, gerakannya berdasarkan rohani. Nah itulah lalu ada sebuah hadis, nanti Allah akan menjadi tanganmu, nanti Allah akan menjadi kakimu di mana kamu berjalan. Maknanya Allah akan menuntun tanganmu, Allah akan menuntun kakimu, Allah yang menggerakkan panca inderamu, Allah yang menggerakkan kesadaranmu. Nah gitu. Nah dengan demikian lalu itulah harapan-harapan kita, pejalan-pejalan spiritual itu kan menujunya sebenarnya ke sana. Di dalam kedamaian itu. Ya gitu ya. Yes, oke. Ya untuk teman-teman Sufi gini aja untuk hari ini Pak ya. Oh ya, cukup sekian ya. Dan untuk teman-teman Sufi kita bisa tahu bahwa nafahat itu ya tadi embusan-embusan ilahiyah tadi ya, Pak ya. Embusan-embusan ilahiyah atau ruhaniyah gitu ya. Dan cara kita untuk mendapatkan nafahat tadi ya kita harus menyerahkan keindrawian kita tadi ya, pikiran dan perasaan kita. Iya, iya. Kita menundukkan itulah. Kita menundukkan ego kita. Yeah. Nah, ketika kita sudah menundukkan ego, kita akan merasakan nafahat itu hadir pada diri kita. Yeah, betul. Nah, semoga video kali ini membantu untuk teman-teman Sufi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.